Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan melangsungkan kehidupan ini. Teristimewa lagi saat ini kita boleh menikmati akan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Nah, saat ini saya mau mengajak kita semua, khususnya kepada rekan-rekan saya kaum pria, di mana setiap hari Jumat kita berkumpul bersama-sama beribadah, namun saat ini kita dibatasi dengan situasi yang saat ini belum memungkinkan untuk kita berkumpul bersama-sama. Tapi saya yakin bahwa sekalipun ibadah atau pemberitaan firman Tuhan saat ini hanya lewat sosial media, tapi tentunya tidak akan mengurangi ibadah kita. Kita perlu firman Tuhan untuk memberikan kekuatan bagi saudara dan saya. Dan saat ini saya ingin mau bicara tentang pengendalian diri tentunya. Satu hal yang mudah diucapkan tapi belum tentu mudah dilakukan. Tapi firman Tuhan mengajar saudara dan saya, kita wajib mengendalikan diri ini sekalipun dalam situasi yang mungkin tidak begitu menguntungkan saat ini. Justru di saat yang tidak menguntungkan, kita wajib mengendalikan diri ini. Pengendalian diri ini tentunya sangat tergantung kepada hati dan pikiran ini. Hidup kita ini terdiri dari 3 unsur, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Nah, di dalam jiwa ini terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan jiwa ini yang perlu diselamatkan. Sedangkan kita tahu bahwa tubuh ini memang satu saat akan binasa. Dan tujuan hidup kita sesungguhnya adalah kehidupan yang kekal. Dan kalau kita hidup kekal, nanti kita akan mendapatkan tubuh yang baru, tubuh yang tidak akan mengalami lagi kesusahan. Namun untuk mendapatkan tubuh yang baru ini, maka sangat ditentukan oleh jiwa kita ini. Karena jiwa ini yang nanti akan menentukan apakah kita lebih taat kepada keinginan daging ini, atau kita taat kepada roh, di mana roh itu berasal dari Tuhan. Jadi betapa jiwa ini sangat berperan di mana seperti yang saya katakan tadi, bahwa jiwa itu terdiri dari pikiran, dari hati, dan dari hati dan pikiran itu sangat menentukan tindakan kita selanjutnya. Karena setiap tindakan kita akan menghasilkan output, akan menghasilkan sesuatu, dan hasil itu bisa benar, bisa tidak. Kalau itu hasil itu benar, maka itu akan membawa kepada kebahagiaan. Tapi kalau tindakan kita itu salah, output itu salah, maka itu akan mengakibatkan kerugian. Nah, tentunya setiap tindakan yang kita lakukan itu sebetulnya sudah didahului dengan satu proses, di mana proses itu lewat panca indera kita, misalnya mata, pendengaran kita, perasaan kita, apa yang kita lihat, kemudian diolah oleh hati ini. Hati ini memiliki kehendak untuk melakukan apa yang kita lihat, kemudian diolah lagi oleh pikiran kita, sehingga pikiran kita yang memberikan signal untuk kita lakukan. Pikiran itu yang memberikan perintah kepada otak kita untuk bertindak. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, sangat penting kita harus dapat mengendalikan pikiran dan perasaan kita, pikiran dan kemauan hati kita. Dan semuanya itu harus dilandaskan kepada pikiran
dan perasaan yang ada di dalam Kristus, yaitu dalam kitab Filipi pasal yang kedua ayatnya kelima, saudara kita. Filipi pasal yang kedua ayatnya kelima, di sana dikatakan bahwa hendaklah kita dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Jadi pikiran, perasaan dalam Kristus itulah yang menjadi dasar kita bertindak. Tadi saya sudah katakan tadi bahwa seringkali kita bertindak menurut proses yang sudah kita lalui sebelumnya, yaitu dari apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Kemudian timbul kemauan, yaitu kehendak hati kita. Dan diolah oleh pikiran kita. Nah, pikiran ini kemudian memberikan perintah kepada anggota-anggota tubuh ini untuk bertindak. Namun tentunya dalam tindakan itu pasti ada outputnya, ada hasilnya. Hasilnya itu bisa benar, bisa tidak. Dan kalau itu benar tentunya membawa kepada kebahagiaan. Tapi kalau itu salah, tentunya mengakibatkan kerugian. Dan tentunya kita tidak menginginkan kalau akibat dari tindakan kita itu mengalami kerugian. Nah, seringkali manusia itu tidak berpikir panjang untuk melakukan sesuatu karena sudah dikuasai dengan kehendak hati. Saya mau harus begini. Oleh karena apa? Oleh karena seringkali juga panca indera kita, penglihatan kita, kita tidak lagi didasarkan kepada seperti apa yang di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 itu, yaitu pikiran dan perasaan Kristus. Karena kita melihat orang lain misalnya, kalau orang lain bisa buat ini, kenapa saya tidak? Kalau dia bisa punya ini, kenapa saya tidak? Ukurannya bukan lagi ukuran iman. Padahal masing-masing kita diberikan kemampuan berdasarkan iman yang dikaruniakan kepada saudara saya. Nah, kitab Roma pasal yang ke-12 ayatnya ketiga. Roma pasal 12 ayatnya ketiga. Berbunyi begini. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Nah, kita lihat ini seringkali pikiran-pikiran kita tidak lagi didasarkan kepada iman yang dikaruniakan kepada saudara saya. Oleh karena apa? Oleh karena kemauan hati ini Nah, kemauan itu oleh karena dasar dari apa yang kita lihat, apa dari yang kita dengar. Seperti yang saya katakan tadi. Seringkali kita melihat orang lain kok bisa melakukan ini, dan kita pun berpikir, kalau orang lain bisa lakukan, saya juga bisa lakukan. Kalau orang lain bisa dapatkan ini, saya juga bisa dapat lakukan. Padahal tidak selamanya, tidak semua sama ukuran iman yang diberikan kepada masing-masing kita. Inilah yang seringkali membuat pikiran kita tidak lagi sesuai dengan pikiran Kristus, yang mengakibatkan tindakan kita lagi mengakibatkan outputnya salah, yang mengakibatkan kerugian. Nah, kita lihat dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, dari panca indera itu, kemudian muncullah keinginan hati. Muncul keinginan hati, kemudian diolah oleh pikiran ini, dan pikiran ini memberikan perintah terhadap anggota-anggota tubuh ini untuk melakukan sesuatu yang kita pikirkan.
Nah kembali, kalau kita lihat dari peristiwa kemauan hati ini pun juga, di mana dasarnya memang harus kita kendalikan gitu. Kitab Amsal pasal yang keempat ayat yang 23 di sana dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Menjaga hati ini supaya tidak semata-mata mengikuti apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan gitu. Jaga. Dengan kata lain, di sana ada semacam seperti saringan kira-kira. Harus disaring. Yang kita lihat itu atau yang kita dengar, kita perlu saring. Seringkali ini yang membuat kita kemudian salah dalam bertindak, salah dalam berkata-kata. Sebab apa? Kita hanya melihat secara mata jasmani gitu, tanpa ada satu kebenarannya di situ. Kemudian itu kita sudah masuk ke dalam hati kita. Kemudian diolah lagi oleh pikiran ini gitu. Ini gitu. Makanya segala sesuatu, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, kita perlu saring gitu. Harus ada kebenarannya di sana gitu. Agar kita tidak bertindak salah, agar kita tidak memikirkan pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan gitu. Sehingga kita tidak bertindak, tidak kita berkata-kata menurut perasaan kita sendiri gitu. Nah, ayat ini berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Puji Tuhan gitu. Firman Tuhan ini gitu, bagi saudara dan bagi kita semua yang mendengarkan. Terlebih lagi bagi saya, terlebih dahulu, saya mempersiapkan firman Tuhan ini, maka ini juga merupakan teguran bagi saya terlebih dahulu. Supaya juga kehidupan saya selanjutnya gitu, harus saya saring apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, supaya tidak timbul dalam hati ini hal-hal yang sesungguhnya tidak sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya gitu. Sehingga saya pun tidak berpikir hal-hal yang negatif misalnya gitu. Karena itu semua akan berdampak kerugian kalau hati dan pikiran kita tidak sesuai dengan seperti apa yang dalam Filipi pasal 2 ayat 5 tadi katakan, bahwa hendaknya pikiran dan perasaan Kristus itu yang ada dalam kehidupan saudara saya. Matius pasal 15, Matius pasal 15 ayatnya ke-19. Matius 15 ayatnya ke-19. Berbunyi beginian, karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Dari hati. Nah tentunya kan tidak timbul begitu saja. Seperti yang katakan, karena apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, kemudian muncullah dalam hati ini kita. Nah, karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Dari hati dulu. Baru diolah oleh pikiran ini gitu. Sehingga muncullah keinginan-keinginan dari ayat ini. Kalimat selanjutnya mengatakan pembunuhan, perzinahan, pencabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Berasal dari hati. Dari apa yang kita sebelumnya kita lihat dan apa yang kita dengar. Tanpa kita saring sebelumnya gitu. Nah tidak sedikit seringkali orang melihat saja gitu.
sudah menganggap si A begini, sudah menganggap si B seperti ini gitu. Mendengar saja gitu, tanpa disaring. Nah ini gitu, perlu kita waspadai gitu. Karena itu semua gitu, kalau itu misalnya menghasilkan output yang salah, yang mengakibatkan kerugian bagi saudara saya. Puji Tuhan. Saudara gitu, iblis mempengaruhi manusia itu lewat apa? Itu lewat pikiran manusia itu sendiri. Kalau kita lihat di dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-11 ayatnya ke-3, bagaimana Hawa diperdaya oleh iblis gitu. Kita baca saja 2 Korintus pasal 11 ayatnya ke-3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Jadi, saudara-saudara kita, iblis ini gitu, licik, kata firman Tuhan. Gitu. Dia berusaha menghancurkan kita lewat pikiran-pikiran kita. Jadi kalau pikiran kita ada pikiran-pikiran negatif, itu satu kesempatan bagi iblis mempengaruhi kita. Gitu. Nah, kita tahu bagaimana kita, manusia pertama Adam dan Hawa, Tuhan taruh di Taman Eden. Di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua, ayatnya ke-9 sana katakan Tuhan bilang, Tuhan menumbuhkan pohon-pohon yang menghasilkan buah-buah. Di situ juga dikatakan buah yang menarik yang bisa dimakan. Yang dalam 2 Kejadian pasal 2 ayat yang ke-9 sana dikatakan buah itu menarik dan bisa dimakan oleh manusia. Tetapi juga kalau kita lihat di ayat di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayatnya yang Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-17. Tapi sebelumnya supaya itu kita lihat dulu ayatnya ke-9, Kejadian pasal 2. Kejadian pasal 2 ayat 9 berkata begini, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan. Lihat, Tuhan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Jadi menarik dan bisa dimakan. Namun juga dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi Tuhan memberikan gitu, menumbuhkan pohon-pohon yang menarik dan buahnya bisa dimakan. Tapi di tengah-tengah taman itu juga ada satu pohon yang juga mengeluarkan buah, tapi buah itu pengetahuan baik dan jahat. Di ayat yang ke-17 Tuhan bilang begini gitu. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Rupanya pohon pengetahuan baik dan jahat itu juga buahnya sepertinya lebih menarik daripada buah-buah yang lain. Padahal pohon-pohon yang lain itu Tuhan bilang di ayat yang ke-9 menarik dan buahnya juga bisa dimakan. Bukan berarti nggak menarik buah yang bisa dimakan itu. Tapi lihat, iblis mempengaruhi pikiran manusia itu sehingga pikiran manusia itu lebih tertarik kepada seakan-akan lebih menarik pohon pengetahuan, buah daripada pohon pengetahuan baik dan jahat itu. Yang akhirnya manusia memetiknya dan memakannya dan manusia jatuh di dalam dosa.
Nah ini kita lihat betapa iblis itu, katakan firman Tuhan tadi dalam kitab 2 Korintus pasal 11 ayat ketiga, licik betul gitu. Dia mempengaruhi hati manusia itu. Itu sebabnya dalam Matius pasal 15 ayat 19 yang kita sudah baca tadi, karena dari hati timbullah segala pikiran yang jahat. Nah, hal ini supaya kita memperhatikan, kita perlu selidik akan kehidupan kita. Kita juga sebelum kita bertindak melakukan sesuatu atau sebelum kita mengeluarkan perkataan-perkataan dari mulut kita itu, ada baiknya sebagaimana firman yang kita sudah dengar di ayat-ayat sebelumnya, bahwa pertama kita jaga hati kita supaya kita tidak mudah, hati ini tidak mudah terpengaruh dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, sebelum kita saring kebenarannya, supaya kita tidak menjadi berdosa dalam hal ini, supaya kita pun tidak bertindak menurut apa saja, hanya yang kita lihat, hanya yang kita dengar, tanpa kita saring. Dan saringan itulah firman Allah sendiri. Puji Tuhan. Pemazmur, dalam hal ini Raja Daud, dia selalu berusaha untuk menyelidiki dirinya. Apakah pikirannya, perasaannya, tindakannya itu sesuai nggak dengan keinginan Kristus? Sesuai nggak dengan firman Allah yang dia dengar sendiri? Sebab firman Allah itu diberikan kepada manusia, seperti yang saya katakan tadi, supaya salah satunya, supaya menjadi saringan bagi kita sebelum kita berkata-kata, sebelum kita bertindak, disaring dengan firman Allah. Firman Allah itu menunjukkan jalan yang sesungguhnya untuk kita jalani dalam kehidupan ini, agar selama kita hidup dalam dunia ini, kita menikmati kebahagiaan di dalam Tuhan. Namun yang terlebih lagi, firman Tuhan itu membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Dalam dunia ini, seringkali saya katakan bahwa, dan siapapun yang berkhotbah biasanya mengatakan bahwa hidup dalam dunia ini singkat waktunya. Tapi ada satu kehidupan yang kekal, dan itu tujuan utama kita, adalah hidup yang kekal. Nah, untuk itu, selama kita masih dalam dunia ini, kita diproses agar masuk dalam kehidupan yang kekal itu, hidup dalam kekudusan. Tujuannya kan itu. Kita mengendalikan diri ini, pengendalian diri ini, supaya kita hidup dalam kekudusan. Nah, Raja Daud, kalau kita lihat di dalam kitab Mazmur 139, Mazmur 139 ayatnya ke-23 dan 24. Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Kita lihat, Daud sangat sadar bahwa hati ini mudah dipengaruhi oleh apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Tapi belum tentu apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar itu benar gitu. Makanya itu dia katakan sini, dia minta kepada Tuhan dalam doanya, selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Kalau mungkin dalam bahasa sehari-hari, Daud berkata, Tuhan, kalau hati saya salah, tolong perbaiki saya, beritahu saya. Selanjutnya dikatakan, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku.
Daud tahu persis. Dia manusia itu bisa mudah jatuh hanya oleh karena hati dan pikiran. Nah itu sebabnya dikatakan sini, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Uji. Ini justru yang seringkali manusia tidak inginkan. Kenapa? Karena manusia itu kalau sudah salah, selalu mau membenarkan diri dengan berbagai alasan. Tapi Daud di sini dia katakan, bahkan dia minta sama Tuhan, ujilah aku. Dan kenalah pikiran-pikiranku. Dengan kata lain seperti saya katakan tadi, kalau dia bilang ujilah, supaya Tuhan memberitahu kalau ada pikirannya, ada hatinya yang bertentangan dengan firman Tuhan, supaya Tuhan memberitahu. Ini, ayat ini kira-kira tujuannya seperti itu. Bahkan ayat 24 katakan, lihatlah apakah jalanku serong. Lihat. Kalau jalannya serong, kalau hatinya serong, kalau pikirannya serong, dia katakan sini, lihat apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ini Daud. Kalau hatinya serong, kalau pikirannya serong, kalau jalannya serong, dia minta kepada Tuhan supaya tuntun pada jalan kebenaran yang kekal itu. Karena dia sadar betul bahwa kehidupannya dalam dunia ini singkat dan ada satu kehidupan yang kekal tentunya. Dan ini juga menjadi tujuan saudara saya semua. Nah saudara kita, mari kita biarlah kita juga mau supaya hati dan pikiran kita diuji oleh firman Tuhan. Nah lewat tindakan kita, supaya kita tahu mana sesungguhnya kita. Bagaimana kita menjaga perasaan ini, menjaga hati ini dan pikiran-pikiran kita. Oh haleluya. Tuhan begitu baik bagi saudara saya. Nah kalau kita bisa menjaga hati dan pikiran kita, tentunya bukan berarti misalnya kita ini orang-orang yang sudah sempurna, tapi kan kita sedang menuju kepada kesempurnaan. Nah kalau kita seperti Raja Daud yang berkata, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah segala pikiran-pikiran kita. Artinya juga, kalau kita punya doa seperti Raja Daud, yang kemudian dilanjutkan dengan tindakan-tindakan kita yang benar tentunya. Kalau dulu mungkin kita, kadangkala pikiran kita, perasaan kita tidak sesuai dengan pikiran perasaan yang ada dalam Kristus, maka lewat doa kita seperti Raja Daud berdoa ini, kita mau berubah, menjadi manusia-manusia yang baru di dalam Tuhan. Efesus pasal yang keempat, Efesus pasal yang keempat, kita mulai ayatnya ke-17. Efesus pasal yang keempat mulai ayatnya ke-17, beberapa ayat kita baca sampai ayatnya ke-24. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Jangan lagi. Karena di awal saya sudah katakan, pikiran yang sia-sia itu tidak akan membuahkan sesuatu yang membuat kita bahagia. Nah itu sebabnya setelah kita tahu firman Tuhan, setelah firman Tuhan disampaikan kepada saya dan kepada kita semua pada saat ini,
Ayat ini pun kemudian menasihatkan saya dan saudara supaya jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Jadi pikiran-pikiran sia-sia itu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Karena orang yang tidak mengenal Allah tidak memiliki pengetahuan akan firman Tuhan. Kan sama seperti dalam kitab Yosea pasal 4 ayat 6. Sekalipun dia mengklaim dia sebagai orang Kristen, Hosea pasal 4 ayat 6 katakan kan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umat loh. Kalau bilang umat berarti sesungguhnya dia tahu Allah itu. Demikian juga orang Kristen juga banyak mengatakan orang Kristen, ya Kristen. Tapi sebetulnya tidak mengenal Allah. Karena apa? Karena pikirannya yang sia-sia. Sebab ayat ini berkata, hidup orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya sia-sia. Jadi orang punya pikiran sia-sia itu sama dengan tidak mengenal Allah. Berikut ayat selanjutnya. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Pengertian yang gelap. Karena apa? Karena jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Jauh dari firman Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Karena apa? Hanya mengikuti kedegilan hati. Maunya saya begini gitu. Biarpun itu salah, enggak, ini saya benar. Ini kedegilan hati. Seperti yang saya katakan tadi, memang sifatnya manusia itu tidak mau dipersalahkan. Sekalipun udah salah, selalu mencoba membenarkan diri. Tapi yang Tuhan mau, manusia itu mau merendahkan diri. Allah sangat berkenan kepada Tuhan. Kalau yang salah kita katakan, wah sorry saya salah. Kita minta ampun. Dan Tuhan Maha Pengampun, asalkan orang itu. Manusia seringkali berdoa, Tuhan ampunilah kami seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah. Karena itu doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Tapi kita cuma bisa minta ampun. Tapi sulit untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena kita merasa kita benar. Kan ayat ini berkata, ampunilah kami seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena orang itu bersalah kepada kita, harus dia yang memberikan pengampunan. Tapi firman Tuhan, Yesus mengajar kita berdoa supaya apa? Memberikan pengampunan kepada orang bersalah kepada kita. Jangan tunggu orang itu datang minta maaf. Tapi berilah dia pengampunan. Tapi kan ternyata tidak mudah ya kita. Baru melihat saja tingkah laku orang ini, baru mendengar saya begini, kita sudah mempersalahkan orang itu, apalagi memberikan pengampunan. Tapi firman Tuhan mengajar kita. Lanjut, ayatnya yang ke-19. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Perasaan yang sudah tumpul. Kalau perasaan sudah tumpul gitu, ya mau ditajamin lagi dengan apa? Kalau pisau yang sudah tumpul, mau potong roti saja juga susah. Apalagi mau potong misalnya barang-barang yang keras itu. Tapi kita justru ini firman Tuhan disampaikan kepada saudara saya pada saat ini. Supaya kita mau merubah kehidupan ini. Karena memang bukan kita yang merubah sesungguhnya. Tuhan cuma asal kita berkehendak seperti Daud berkata tadi. Gitu. Uji Tuhan. Maka hal itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Nah, Tuhanlah yang nanti akan merubah kehidupan saudara saya. Gitu. Tapi Tuhan tidak memaksakan. Kita manusia yang diberikan kebebasan oleh Tuhan.
Tapi seringkali manusia melakukan kebebasan itu menurut kehendak hatinya sendiri. Ini yang salah. Nah itu sebabnya, mari ayat-ayat ini mengajar saudara saya untuk kita mau diselidiki oleh Allah. Bahkan kita minta supaya Tuhan selidiki pikiran kita, hati kita. Ayat 20 berkatanya, tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Kita sudah belajar mengenal firman Tuhan, maka seharusnya kita seperti doa Daud tadi, kita yang selalu minta kepada Tuhan, Tuhan ujilah aku setiap saat. Karena kita selalu berpotensi untuk melakukan kesalahan juga setiap saat. 21, karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia, menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Kebenaran yang nyata, yaitu kebenaran dalam Yesus Kristus. Itu firman Allah itu sendiri. Tidak ada sedikit pun kesalahan dalam firman Allah. Berikut, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama. Yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Tanggalkan manusia lama itu. Tanggalkan keinginan-keinginan nafsu yang jahat itu. 23. Supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi pertama yang kita perlu tanggalkan. Setelah kita dengar firman Tuhan, setelah firman Tuhan menegur saudara saya, gitu, maka kita harus bertindak menanggalkan pikiran-pikiran yang jahat itu. Diperbaharui, ayat 23 dikatakan supaya kamu diperbaharui dalam roh dan pikiran. Diperbaharui dalam roh kita dan pikiran kita. Dan ayat yang 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Lihat, kita tanggalkan manusia lama kita, kebiasaan-kebiasaan buruk, dan masuk dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya, yaitu yang berasal daripada Tuhan. Puji Tuhan. Kalau saja kita mau taat kepada kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu selalu membawa kita kepada kebahagiaan. Lebih daripada itu, menuntun kita pada jalan yang kekal. Gitu. Tapi selama kita masih dalam dunia ini, gitu, mari supaya kembali kepada ayat pokok kita, supaya kita kuasai hati kita. Gitu. Juga kembali kepada kitab Roma pasal 12 ayat 3, supaya pikiran-pikiran kita itu pikiran-pikiran tidak melebihi dari iman yang dikaruniakan kepada kita. Sehingga kita boleh rasakan nikmatnya hidup ini bersama dengan firman Tuhan. Puji Tuhan. Nah, sebagai ayat yang terakhir, sebab saya tidak akan mau panjang-panjang firman Tuhan pada saat ini, tapi biarlah firman Tuhan yang kita sudah dengar, itu kita tanamkan dalam diri kita, merubah cara hidup kita menjadi berkenan kepada Tuhan. Sebagai ayat terakhir, Filipi pasalnya keempat ayat 8. Hal-hal ini sudah seringkali kita dengar. Filipi pasalnya keempat, ayatnya ke-8. Jadi saudara-saudara, setelah kita dengar firman Tuhan saat ini, maka ayat ini berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi apa yang dalam pikiran kita? Yaitu semua memikirkan hal-hal yang adil, semua hal-hal yang di sini dikatakan hal yang benar. Bukan mencari-cari kebenaran.
Tapi hal yang benar, yang mulia, kalau yang mulia, yang juga menyenangkan banyak orang tentunya dasarnya adalah firman Allah. Semua yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar oleh telinga ini. Bahkan yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Oh haleluya, puji Tuhan. Sekalipun kita sedang menghadapi kondisi mungkin yang sulit saat ini, tapi firman Tuhan menjamin saudara saya, kalau hati dan pikiran kita berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang berbahagia, kata firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan kiranya memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami panggil, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Tuhan kami yang hidup. Kami bersyukur Tuhan, Engkau kembali boleh berfirman bagi kami Tuhan. Kalau firman itu merupakan teguran bagi kami Tuhan, kami akan terima penuh dengan sukacita. Karena setiap firman yang Engkau sampaikan membawa kami kepada kebahagiaan dan membawa kami kepada jalan yang kekal Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, mampukan kami Tuhan, supaya juga kami dapat menanggalkan segala kebiasaan-kebiasaan kami yang buruk, hal-hal yang tidak berkenan kepada Engkau. Dan biarlah Tuhan, apa yang ada dalam hati kami, yang menjadi keinginan kami, kehendak hati kami, bahkan pikiran-pikiran kami, biarlah semuanya itu selaras dengan pikiran dan perasaan Kristus. Karena itulah yang menyenangkan Tuhan, dan itu yang membuat kami boleh berbahagia di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, memberkati kelangsungan kehidupan kami, mulai dari berkat-berkat rohani teristimewa Tuhan. Engkau senantiasa bangkitkan semangat kami dalam kami bersekutu dan beribadah serta melayani Tuhan. Memberkati kami dengan kekuatan, kesehatan sempurna daripada Engkau, serta mencukupkan apa yang menjadi segala keperluan kebutuhan kami. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah Engkau, ampunkan kami atas segala kesalahan dosa kami, dan dengarlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin.